Jadi kalau pengkaderan itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tentu pasti akan melahirkan kader-kader yang militan. Sebetulnya keberadaan MWCNU di Gabus itu seberapa berdampak Pak bagi masyarakat? Kita melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, nah, itu kita fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast PCNU Pati. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan narasumber luar biasa kita. Di sini hadir bersama kami semua, sahabat, ada Bapak Muhammad Sofi'i MPD. Ya, betul. Beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gabus. Nah, jadi kalau kita ngomong MWC, sahabat, ini MWC Gabus adalah salah satu MWC yang program kerjanya cukup banyak dan cukup berdampak ya Pak bagi masyarakat. Ya, betul. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak terkait Bapak Sofi'i dan juga jabatannya sebagai Ketua MWCNU Gabus, mungkin saya persilahkan kepada Bapak untuk menyapa sahabat yang mendengarkan terlebih dahulu, Bapak, sebagai awalan barangkali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Muhammad Sofi'i. Saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Gabus. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang program kerja Nahdlatul Ulama Kecamatan Gabus. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kita mungkin langsung saja ya Pak ya, kita ngobrol dan nanti barangkali sahabat yang menyaksikan, sahabat podcast PCNU Pati bisa menyimak dan juga mengambil hal-hal yang bermanfaat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak Sofi'i, kalau kita ngomongin terkait program kerja MWCNU Gabus ya Pak, mungkin saya mau minta pandangan umum Pak Sofi'i terkait sebetulnya keberadaan MWCNU di Gabus itu seberapa berdampak Pak bagi masyarakat? Oke, terima kasih. Sebenarnya kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gabus di periode saya ini mulai tahun 2022 sampai dengan 2027 nanti ada beberapa program yang meneruskan dari program yang sudah dirintis oleh pengurus MWCNU sebelumnya. Di antaranya kita setiap 18 sekali ada 2 kegiatan. Yang pertama Naharul Istima dilaksanakan setiap hari Jumat wage setelah sholat Jumat. Kemudian ada lagi yang namanya Lailatul Ijtima, itu pada malam Jumat Kliwon malam Sabtu Legi. Dua-duanya ini dilaksanakan secara anjang sana dari satu masjid ke masjid yang lain di seluruh desa di Kecamatan Gabus. Untuk kegiatan Naharul Ijtima sendiri ini berisi kegiatan keagamaan, fokusnya ngaji fikih. Kitab yang dijadikan sebagai acuan adalah kitab Safinatun Najah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab keagamaan. Untuk Lailatul Ijtima yang Jumat Kliwon malam Sabtu Legi, ini fokus kegiatannya kita istighosah dan kajian tasawuf. Itu alhamdulillah sudah berlangsung sangat lama, mungkin hampir 20 tahun berjalan di Kecamatan Gabus, dari satu masjid ke masjid yang lain, dan insya Allah rata satu kecamatan nanti kita datangi semua. Dalam kegiatan tersebut kami juga menggandeng dari camat, kemudian Kapolsek dan Ramil, dan juga dari tokoh masyarakat, sehingga kegiatan itu alhamdulillah semarak. Di samping Lailatul Ijtima dan Naharul Ijtima, program yang berdampak langsung pada masyarakat untuk MWCNU Kecamatan Gabus, alhamdulillah pada hari santri tahun 2023 kemarin kita sudah launching mobil layanan umat. Mobil layanan umat sendiri itu dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Lazisnu, dan kalau saya lihat laporannya per bulan mobil itu mengantarkan tidak kurang dari sekitar 15 pasien.
Jadi rata-rata 15 pasien dalam satu kecamatan itu ada yang di Kabupaten Pati dan ada juga yang sampai ke rumah sakit di luar Kabupaten Pati. Kemudian untuk Banom yang aktif di Kecamatan Gabus ada IPNU IPPNU, kemudian Ansor, kemudian Fatayat, kemudian Muslimat, kemudian ada JRA, dan juga ada Jamiah Qurra wal Hufaz. Masing-masing itu mereka juga punya kegiatan rutin sendiri-sendiri. Saya contohkan misalnya seperti Jamiah Qurra wal Hufaz, ini setiap hari Jumat Kliwon yang malamnya nanti akan digunakan sebagai Lailatul Ijtima. Ini mereka mengadakan khatmul Quran di masjid yang nanti malam akan dilaksanakan istighosah. Kemudian seperti Ansor juga punya kegiatan rutinan, kemudian Muslimat juga punya kegiatan rutinan. Kebetulan kalau Muslimat itu kegiatan rutinannya harinya sama dengan Naharul Ijtima, yaitu Jumat Wage. Nah, untuk Fatayat ini juga punya kegiatan rutin dan setiap Naharul Ijtima juga mengikuti kegiatan di Nahdlatul Ulama. Itu Mbak. Berarti ini ya Pak ya, antar Banom ini juga saling dukung, saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan MWC. Kemudian juga ada respon baik dari stakeholder seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada dari Danramil, Kapolsek, dan apakah itu selalu semarak setiap bulannya Pak? Itu kan berganti-ganti desa ya Pak ya, berganti-ganti masjid. Dan apakah antusiasme dari pihak-pihak terkait juga selalu semarak Bapak terkait program-program yang dilaksanakan oleh MWC NU Gabus? Ya, terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan kekompakan yang ada di MWC NU Gabus, Banom dan lembaga. Alhamdulillah kita selalu koordinasi dengan Banom-Banom yang lain. Saya walaupun disebut sebagai yang dituakan di NU, tapi saya tidak segan-segan untuk sering mengadakan koordinasi, nyambangi pada teman-teman di Ansor, di IPNU, kemudian JRA, Pagar Nusa, dan juga Banom-Banom yang lain, sehingga setiap kali kegiatan mereka juga menunjukkan antusiasme yang besar pada kegiatan Nahdlatul Ulama. Contoh realnya begini, misalnya ada Lailatul Ijtima, istighosah, kita membutuhkan rebana yang mengiringi sholawatan, itu bergantian. Nanti misal pada Jumat Kliwon ini dari Rijalul Ansor, kemudian pada Jumat berikutnya nanti dari rekan-rekan dari IPNU. Jadi insya Allah kekompakan selalu terjaga. Nah, kekompakan itu juga bisa dilihat pada saat pelaksanaan peringatan Hari Santri. Setiap tahun di Kecamatan Gabus, alhamdulillah untuk peringatan Hari Santri diikuti tidak kurang sekitar 2000 siswa, baik itu dari pondok pesantren, madrasah maupun lembaga pendidikan seperti SMP dan SMA. IPNU IPPNU sendiri pada event kegiatan Hari Santri ini 2 tahun ini sudah rutin melaksanakan festival rebana. Tentu itu juga disupport oleh Banom-Banom yang lain. Kemudian JRA mengadakan kegiatan ruqyah, dan tahun kemarin 2023 juga mengadakan bersolawat. Itu. Kemudian untuk stakeholder yang terkait seperti koordinasi dengan Pak Camat, dengan Danramil, Kapolsek, kita juga selalu mengadakan koordinasi. Karena kebetulan pengurus-pengurus NU di Kecamatan Gabus ini punya profesi yang secara hierarki mereka juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait itu. Satu contoh saya sebutkan, misal seperti Rois Syuriah kami, Pak Kiai Haji Haizun Ni'am, itu beliau berprofesi sebagai sekretaris desa. Nah, jadi pasti akan sering berkomunikasi, sharing-sharing dengan Pak Camat. Kemudian sekretaris saya sendiri, itu Mas Jumari, itu juga perangkat desa. Dan juga pengurus-pengurus NU yang ada di masing-masing ranting ini rata-rata juga berprofesi sebagai, ada yang perangkat desa, kemudian tokoh masyarakat yang juga punya pengaruh di lingkungannya masing-masing. Itu Mbak. Berarti memang saling dukungnya ini sudah
terjadi di dalam tubuh ini ya Pak, pemerintahan ya, karena di dalam pemerintahan desa itu tadi juga sudah ada unsur-unsur warga Nahdliinnya juga, pengurus-pengurus NU-nya. Nah, mungkin selanjutnya yang kemudian ingin saya tanyakan Pak, sebelum saya nanti menanggapi terkait 3 program besar tadi ya Pak, Naharul Ijtima, Lailatul Ijma, dan juga Mobilayanan Umat. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan saya menangkap bahwa sinergitas antar Banom itu bagus sekali ya Pak di MBCNU Gabus. Nah, kira-kira kok bisa sebagus itu? Taktiknya seperti apa sih Pak, jenengan sebagai yang menahkodai MBCNU Gabus? Kalau dikatakan sangat bagus ya, saya kira masih levelnya masih belum sangat bagus lah. Ya kita ya kurang lebih. Cuma kadang-kadang memang kalau akan ada event tertentu, misalnya kita mau ada kegiatan hari santri atau kegiatan peringatan apa, saya lebih sering dan lebih seneng ngajak ngobrol teman-teman Banom itu di angkringan, ngopi ya. Jadi kita punya semacam tempat ngopi yang sering kita gunakan untuk ketemu, kadang ya 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau misalnya sangat penting, hampir 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita ketemu dan ngopi bareng. Jadi dari kegiatan-kegiatan seperti itu, dari ngopi bareng, kemudian kita jagong-jagong di angkringan. Nah, ide-ide besar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di NU di Kecamatan Gabus itu bisa kita rintis dan bisa kita realisasikan. Jadi intinya ya kita menjaga kekompakan dengan ngopi bareng. Seringnya kita memang ngopi bareng. Itu Mbak. Ini ya Pak ya, jiwa mudanya terasa betul ya. Ya, teman-teman di Ansor, kemudian di Banser, Pagar Nusa, apalagi rekan-rekan di Penuhi PPNU itu kan memang generasi-generasi muda. Jadi saya sendiri juga mengalami dulu ketika jadi kader mulai dari IPENU, kemudian di Ansor, ini juga memang kita lebih sering mengadakan kegiatan melalui ini rapat non formal terlebih dahulu dengan jagong-jagong, nanti kita sharing-sharing gitu. Tuh Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti memang harus dimulai dari keakraban terlebih dahulu ya Pak ya. Nyambung dulu ngobrolnya, baru secara formal kita putuskan. Nah baik, terima kasih Bapak. Nah kemudian tadi saya tertarik dengan Mobilayanan Umat yang dimiliki oleh MBC Gabus. Mungkin ini sama kasusnya seperti ini ya Pak, ambulans PCNU Pati. Nah, jadi dulu tuh saya pernah berpikir bahwa kenapa ya kok PCNU tiba-tiba punya ambulans. Sebetulnya saya menganggap ini tuh adalah hal yang butuh, tidak butuh gitu. Cuma kemudian setelah beberapa waktu berselang, oh ternyata masyarakat kita butuh layanan yang seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah di Gabus juga mendapat sambutan yang hangat Pak terkait keberadaan Mobilayanan Umat ini Pak? Ya, terima kasih. Ada cerita unik Mbak, ketika dari MBCNU Gabus ini akan membeli mobil layanan umat. Jadi terus terang saja kami dari pengurus MBC belum mampu untuk membeli mobil yang new, yang baru. Jadi mobil yang kita beli ini mobilnya mobil second. Tapi sebelum kita bertekad untuk membeli mobil itu kira-kira 6 bulan dari bulan Oktober, ya mungkin bulan Februari, Maret mungkin, itu memang kita rapat. Sebelum hari santri, MBCNU Gabus harus sudah punya mobil. Nah itu jadi kesepakatan kita bersama, walaupun pada saat itu kita saldonya 0. Artinya untuk pengadaan mobil layanan umat itu kita belum punya saldo serupiah pun. Nah kemudian kita adakan iuran. Jadi tradisi di NU Kecamatan Gabus itu pengurusnya iuran. Untuk semua kegiatan apapun seringnya kita iuran. Jadi pengurus memberi contoh terlebih dahulu dengan iuran. Contoh misalnya kita mau ada santunan yatama, kita iuran, nanti saya list di grup WA MWC, nanti Pak Kiai A nyumbang berapa, Pak Kiai B nyumbang, termasuk saya, termasuk Roy Surya. Kita juga memberikan contoh pada pengurus-pengurus yang lain bahwa kita khidmah di NU ini bukan dalam rangka untuk finansial atau apa, tapi kita harus siap waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga uang. Nah, ketika itu kita belum punya uang untuk mobil layanan umat. Kemudian alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Saya sering menyampaikan ini dan pada podcast ini juga saya sampaikan terima kasih khusus kepada sahabat-sahabat Banser di Kecamatan Gabus. Karena selain dari iuran jamaah, iuran warga,
Ini Banser di Kecamatan Gabus dengan kompak dan semangat ketika ada pengajian semacam bersolawat, itu mereka izin kepada panitia untuk menggalang dana. Nah, itu tidak sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Satu contoh ketika dulu pernah ada pengajian Kiai Anwar Zahid di desa saya kebetulan itu, dan saya juga diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Itu dalam satu malam pada pengajian Kiai Anwar Zahid itu terkumpul dana sekitar 13 juta. Banyak ya Pak itu? Iya, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan kita mentargetkan untuk membeli mobil, alhamdulillah bisa terrealisasi. Itu pun juga ada cerita unik yang lain. Ketika kami mau beli mobil, itu yang punya mobil itu kebetulan juga orang di Sanggabus. Beliau itu bercerita bahwa seminggu sebelum mobil ini dibeli NU, beliau itu ziarah di makamnya Sunan Kudus. Karena kebetulan yang punya mobil itu punya bisnis travel, ya. Beliau itu berdoa bagaimana agar mobil ini bisa membawa berkah, nah, untuk rezeki kan gitu. Nah, pas pada saat itu juga seminggu sebelum punya mobil, saya masih ingat, saya dengan Mas Giono namanya, wakil ketua Lazisno, itu kita juga ziarah di makamnya Mbah Raden Asnawi dan di makamnya Mbah Sunan Kudus. Kita juga berdoa, moga-moga MBC segera punya mobil. Nah, jadi doanya ini semacam beradu, yang punya mobil ini doanya mobilnya supaya membawa berkah, yang NU doanya supaya punya mobil. Nah, akhirnya mobil itu bisa kita beli, alhamdulillah, tentu dengan penawaran-penawaran khusus karena yang beli adalah NU. Alhamdulillah beliau yang punya mobil ini juga harganya di bawah standar. Jadi diniati juga untuk beramal agar mobil ini bisa digunakan untuk melayani warga NU dan juga masyarakat umum di Kecamatan Gabus. Itu cerita unik dan cerita khusus tentang mobil layanan umat. Tidak sampai di situ, Mbak. Ketika ada bersolawat, ketika dalam rangka hari santri itu, mobil itu juga kita bawa ke lokasi sholawat, kemudian diberi barokah doa oleh para habaib dan para kiai. Kemudian setelah itu ada manakiban khusus juga untuk selamatan mobil. Kemudian pada saat hari santri itu tanggal 22 Oktober 2023, nah itu kita kita launching mobil layanan umat itu. Nah, terima kasih. Masya Allah. Nah, jadi saya memaknai doanya tuh saling ketuk ya Pak ya. Iya betul itu. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Aduh, oke, baik. Berarti ini memang ini ya Pak ya, mobil layanan umat yang ditujukan untuk masyarakat juga diperoleh dari hasil masyarakat juga. Jadi memang dari masyarakat oleh masyarakat juga. Iya betul Mbak. Dan tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa mobil tersebut sering digunakan, bahkan sampai 15 kali ada, dan ya, diantaranya juga sempat mengantar ke luar kota. Luar kota, nah, ya betul. Berarti memang apakah sambutan baik dari masyarakat itu berdatangan Bapak? Dan apakah mobil layanan umat ini untuk ke depan juga sudah ada yang ibaratnya ada yang mau booking atau yang mau pakai gitu Pak? Oh iya, untuk prosedur penggunaan mobil ini memang kita ada kepanitiaan, ada yang ngurusi, diantaranya sahabat Abdul Jalil namanya, itu yang sebagai ketua mengurusi mobil layanan umat, nanti dibantu dengan pengurus-pengurus Lazisno yang lain. Dan kita juga ada grup WA untuk koordinasi tanggal sekian mobil itu kemana, mengantarkan pasien dari desa mana, kemudian drivernya juga siapa, itu kita sudah ada rilis datanya semua. Nah, untuk pengelolaan mobil layanan umat sendiri ini mendapatkan antusiasme yang besar dari masyarakat. Hal ini dibuktikan tidak hanya dengan mengantarkan yang sakit saja, tapi kita juga punya donatur tetap, Mbak. Jadi setiap bulan kita punya donatur karena mobil itu kita niati untuk melayani, ya. Jadi kita niati untuk melayani, kita punya donatur, ada donatur ganti oli, kita punya sendiri donatur ganti oli itu ada. Jadi setiap 6 bulan sekali atau setiap berapa ribu kilometer nanti oli itu diganti, ada donaturnya. Ada donatur ini perpanjangan pajak STNK, itu juga kita juga punya. Kebetulan untuk yang donatur perpanjangan pajak itu saya yang menanggungnya,
Itu memang 1 tahun berapa, 1.600.000 atau berapa. Kemudian donatur oli juga ada, kemudian ada lagi servis ya. Jadi servis nanti siapa yang nanggung itu juga ada. Jadi antusiasme yang besar dari masyarakat itu memang benar-benar kita niati mobil ini untuk melayani masyarakat yang membutuhkan ya. Saya sendiri juga pernah ikut mengantar di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kalau tidak salah bulan Maret kemarin itu. Saya sesekali juga ikut biar merasakan bagaimana letihnya seorang driver itu mengantarkan pasien ya. Jadi kebetulan berangkatnya itu pagi, sampai rumah kalau nggak salah itu azan maghrib tuh sampai di rumah pasien ya, memang sangat lelah sekali. Kalau capek ya kita duduk, kemudian nyantai di taman, kadang juga istirahat di masjid. Nah, jadi saya juga merasakan itu. Berarti memang perjuangan teman-teman ya tidak hanya di MLU atau sekarang yang disebut Bilyaum itu, mobil layanan umat Kecamatan Gabus, tidak hanya di Gabus saja, tapi semua driver ini juga merasakan hal yang sama. Dan saya juga menemukan keunikan di Rumah Sakit Karyadi Semarang itu. Ternyata ada satu lokasi parkir yang khusus disediakan oleh rumah sakit untuk mobil semacam layanan umat. Jadi entah itu dari yayasan apa, kalau NU ya dari Lazisnu, kalau Muhammadiyah dari Lazisnu, itu disediakan satu lokasi parkir khusus itu. Di rumah sakit sendiri juga menurut saya punya antusiasme yang besar dalam khidmahnya teman-teman semacam Lazisnu ini. Itu Mbak. Berarti ini ya Pak ya, saya kalau nangkep itu pengurus NU di Gabus itu sangat saling sengkuyung ya Pak untuk mobil tersebut ya. Nah, mungkin ini Bapak selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ke depan harapan dari Bapak Sofi'i terkait keberadaan mungkin mobil layanan umat dan juga program-program yang lain ini untuk masyarakat Kecamatan Gabus ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Masyarakat di Kecamatan Gabus ini kalau saya amati punya antusiasme yang besar, baik itu dalam kegiatan keagamaan di NU maupun mengikuti organisasi di Nahdlatul Ulama. Jadi harapan besar saya ke depan untuk NU Kecamatan Gabus, karena saya sendiri juga tidak mungkin selamanya menjabat sebagai ketua Tanfidiyah, ada masa khidmahnya, ada masa berhentinya juga. Ya, saya selalu berprinsip apa yang sudah ditanam oleh sesepuh-sesepuh terdahulu, selama itu bagus, kemudian saya mampu melaksanakan, insya Allah akan senantiasa kita jaga dan kita rawat. Seperti Naharul dan Lailatul itu adalah program dari para sesepuh yang terdahulu, Kiai Abdurrahman, kemudian Pak Kiai Haji Saifullah, Rais Suryah, dan Ketua Tanfidiyah sebelumnya. Itu beliau-beliau yang sudah memulai kegiatan itu, insya Allah kita laksanakan, kita konsistenkan. Dan untuk mobil layanan umat sendiri ini memang keberadaannya baru di awal masa khidmah kami, kira-kira 2022 itu baru kita rintis untuk mobil layanan umat. Kemudian harapan terbesar sebenarnya MWCNU Kecamatan Gabus ini masih belum punya kantor ya. Jadi MWCNU Kecamatan Gabus ini masih belum punya kantor. Selama ini kantor yang ditempati oleh MWCNU Gabus itu adalah rumah pribadi dari keluarga Bendahara NU Gabus, Pak Sugihartono. Ya, jadi kalau kami menyebutnya Mas Gi atau Mas Hadi, itu beliau yang kita sambati untuk kantor NU. Itu free Mbak, tidak ada biaya sewa dan lain-lain, kita hanya merawat, membersihkan, kemudian kita gunakan untuk rapat. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin 2023 itu kita dapat tanah wakaf. Kita sudah dapat tanah wakaf dari keluarga Pak Kiai Haji Saifullah, mantan ketua Tanfidiyah terdahulu. Jadi itu beliau itu guru saya waktu di Madrasah Aliyah Badiyah. Nah, beliau memberikan contoh bahwa berkhidmah di NU ini tidak hanya waktu, pikiran, tenaga saja, bahkan tanahnya pun juga diwakafkan untuk mendirikan kantor NU. Ini masih proses di BPN, masih belum clear.
Kemudian nanti kalau itu sudah clear, insya Allah akan segera kita bangun kantor NU Kecamatan Gabus. Tuh, terima kasih. Baik, berarti target selanjutnya ini ya Pak ya, harapan selanjutnya mendirikan gedung, mendirikan kantor NU. Baik, itu Mbak. Pak, terima kasih Pak. Ini saya dengan khidmat jenengan dan pengurus MWC Gabus ini saya jadi wah, ternyata saya belum ada apa-apanya dibandingkan jenengan-jenengan ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak, yang mau jenengan tularkan gitu loh Pak, mungkin semangat yang mau jenengan sebarkan ke masyarakat Gabus pada khususnya atau mungkin masyarakat Pati pada umumnya ya Pak, itu seperti apa sih Pak? Begini Mbak, sebenarnya program kerja saya itu tidak muluk-muluk ya. Kita melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, nah, itu kita fasilitasi. Seperti mobil layanan umat itu kan satu kebutuhan masyarakat untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan untuk armada berobat. Jadi terus terang saja saya sendiri ini mungkin salah satu pengurus NU yang usianya masih muda. Iya Pak. Ya, jadi kalau saya kadang-kadang kumpul dengan ketua-ketua tanfidiyah yang lain itu kadang juga ewoh gitu. Tapi khidmah saya di NU dan di Banom itu memang sudah sejak lama. Saya ingat betul dulu tahun 2005 atau kalau tidak 2006 saya pernah jadi peserta Konvercap IPENU. Ya. Mungkin zaman dulu itu kalau saya tidak salah, Madrasah Aliyah Abadiyah itu termasuk Madrasah Aliyah yang ada pengurus komisariatnya. Iya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi di madrasah-madrasah yang lain, mohon maaf ini ya, seingat saya itu belum ada komisariat. Ini di Madrasah Abadiyah sudah ada komisariatnya. Termasuk yang saya rasakan itu bimbingan arahan dari mentor saya ya, Ketua Tanfidiyah yang terdahulu Pak Kiai Haji Saifullah, itu memang sangat terasa. Jadi bagaimana kita ini dikader. Jadi beliau dalam mengkader orang itu sangat serius. Nah, salah satu contoh kadernya Pak Kiai Saifullah itu selain saya yang jauh lebih hebat dari saya, itu namanya Ibu Sulasmi yang sekarang jadi dosen di UNY. Nah, itu pernah jadi ketua PW IPPNU di Jogja. Nah, jadi itu orang Gabus. Wow, nah, ketika saya jadi ketua IPENU di Madrasah Abadiyah, beliau yang jadi ketua IPPNU-nya. Sekitar tahun 2005 atau 2006 itu. Jadi pengkaderan yang sungguh-sungguh itu tentu akan menghasilkan kader yang benar-benar militan. Jadi ini quotes terakhir ya. Jadi kalau pengkaderan itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tentu pasti akan melahirkan kader-kader yang militan. Kalau ini bisa dilaksanakan di NU, tentu akan banyak sekali kader NU yang militan. Saya sendiri terus terang belum merasa berhasil karena saya belum menelurkan, belum menghasilkan kader-kader yang hebat-hebat. Jadi saya bisanya ya ngajak jagong, ngajak ngobrol, sesekali kita ngopi bareng, hanya itu. Ya, harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti itu nanti akan tumbuh kader-kader NU yang lain yang jauh lebih hebat dari saya di Kecamatan Gabus. Itu. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Ini saya jadi takjub Bapak, saya jujur Masya Allah sekali. Apalagi tadi yang Bapak sampaikan bahwa pendidikan yang serius itu bisa mencetak kader-kader yang juga hebat-hebat ya Pak ya. Betul. Ya, baik Bapak. Dan mungkin barangkali itu yang juga akan saya jadikan pegangan Pak untuk serius pada setiap proses kaderisasi ya Pak ya. Saya juga ingin belajar dari Bapak ini nanti. Ya, terima kasih Mbak. Nanti kita sama-sama bisa sharing, bisa belajar. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, atas sharing-sharing ilmunya. Nah, berikut teman-teman, kita sudah dengarkan cerita inspiratif dari Bapak Muhammad Sofi'i MPD dan perjuangan beliau, khidmat beliau di MWC NU Kecamatan Gabus. Mungkin terakhir Pak, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement kali penutup untuk podcast seri hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat merasa berterima kasih sekali diberi kesempatan di podcast PCNU Kabupaten Pati ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang sangat sering saya sampaikan pada teman-teman di Kecamatan Gabus, karena ini kebetulan melalui media online juga saya sampaikan. Jadi ayo kita ini serius, sungguh-sungguh dalam berkhidmat di NU. Kita harus ingat dawuhnya Mbah Hasyim bahwa siapa yang
ngurusi NU. Jadi ngurusi itu bukan hanya jadi pengurus, tapi ngurusi. Siapa yang ngurusi NU, kita akan diakui jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan didoakan husnul khotimah beserta anak cucu kita. Jadi itu yang jadi motivasi kami pengurus NU Kecamatan Gabus setiap saat. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas sharing ilmunya dan juga pengalamannya. Semoga saya dan juga kami yang mendengarkan ini bisa menerapkan dan juga bisa menularkan semangat yang Bapak sampaikan kepada kami tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menonton podcast PCNU Pati. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber lain yang juga luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.